Halo teman-temanku semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Indonesia untuk kita semuanya. Semoga teman-temanku dimanapun teman-teman berada, semoga selalu diberikan kesehatan dan semoga segala hal baik selalu berpihak pada teman-teman semua ya. Di cerita kali ini saya akan membagi sebuah pengalaman atau berbagi cerita pendek sekilas tentang perjalanan pulang, yaitu pulang dari Taiwan ke Indonesia. Yaitu kemarin saya pulang sekitar tanggal 6, dan saya akan ceritakan bagaimana urutan, atau mungkin teman-teman juga penasaran atau juga ingin tahu, mungkin yang ingin pulang juga penasaran proses-prosesnya seperti apa sih pulang ke Indonesia di saat pandemi seperti ini. Dan saya akan berbagi kisahnya sama teman-teman semua, berbagi ceritanya. Yang pertama saya mulai dari waktu itu saya pertama harus bikin PCR ya, tes PCR dulu ke rumah sakit. Menurut kebijakan dari pemerintah Taiwan, sebenarnya bikin tes PCR itu biayanya itu 3.500 jika ngurus sendiri dan 4.500 jika diurus dengan agensi ya. Tapi di fakta di lapangannya ternyata bikin tes PCR itu kita dipatok dengan biaya 7.500. Ya nggak tahu di luar tempat saya, karena saya tinggal di Changhua, itu biaya agensi atau membuat PCR dengan agensi itu 7.500. Nggak tahu kalau di daerah lain, mungkin Taichung, Taipei dan sekitarnya saya kurang tahu. Cuman di daerah Changhua khususnya dengan saya, agensi saya itu dipatok dengan biaya 7.500. Dan di lapangan, di fakta di lapangan juga saya bertanya sebenarnya ke ada pihak terkait yang sebelumnya menge-share atau membagikan tentang biaya PCR ini. Itu emang biayanya 3.500 sampai 4.500. Dan untuk 7.500 itu sebenarnya biaya masing-masing agensi itu berbeda-beda. Makanya dari pihak yang pertama menge-share itu ternyata pun ketika saya tanya ya emang segitu, dan kita dan tidak dipungkiri lagi emang ya yang namanya kita ngikut agensi emang mengatur peraturannya seperti itu, kita bikin PCR dengan agensi. Tapi katanya saya tanya lagi sama pihak mungkin teman-teman tahu lah ya, pihak yang sering berbagi tentang pengalaman bagaimana peraturan di Taiwan, tahu sendiri siapa ya, dengan siapa. Terus saya tanya emang persyaratan dan prosedurnya apa aja bikin tes PCR. Katanya sih cuman ARC, paspor, dan tentunya tiket kepulangan ya. Terus saat saya minta ARC, tiket kepulangan dan paspor ke agensi saya, ternyata agensi saya tidak mau mengasih, karena mungkin agensi tidak ingin dirugikan lah istilahnya. Agensi juga ingin mengambil keuntungan ya. Sebenarnya saya tadinya saat saya sudah tahu prosedurnya, sudah tahu prosedur bikin PCR dan syarat-syaratnya, sebenarnya saya ingin datang ke rumah sakit sendiri dan membuatnya sendiri. Cuman ketika saya minta ke agensi, persyaratannya tidak dikasih dengan alasan syarat-syaratnya yaitu paspor, ARC, dan tiketnya dipegang sama pihak yang mengurus untuk keberangkatan ke bandaranya, katanya seperti itu. Jadi ya intinya biaya PCR itu 7.500 di daerah saya dan dengan agensi saya. Kurang tahu kalau agensi yang lain dan di daerah yang lain, kurang tahu. Kemudian setelah saya negosiasi dengan agen dengan biaya segitu, kemudian saya dijemputnya bikin PCR itu hari, kalau nggak salah hari apa kemarin ya, hari Senin pagi sekitar jam 9 saya dijemput agensi untuk bikin PCR. Kemudian saya datang ke rumah sakitnya, yaitu rumah sakitnya di Changhua. Saya bikin tes PCR di situ. Cuman kita ditesnya cuman dimasukin alat swab itu ke hidung sebelah kanan kalau nggak salah, cuman dimasukin ke hidung sebelah kanan doang. Habis itu udah administrasi, udah kita bayar 7.000. Oh ya, 7.500 itu 7.000-nya untuk PCR dan 500-nya untuk membayar atau biaya sopir antar jemputnya, yaitu antar jemput kita bikin PCR dan antar jemput ke bandaranya, yaitu jadi total PCR 7.000 dan biaya 500-nya untuk membayar transport, jadi total 7.500. Kemudian setelah bikin PCR itu saya diantar pulang lagi, dan terus kemudian hari Senin sore sekitar jam 5 saya dijemput lagi oleh sopir
saya jam 5 dijemput oleh sopir untuk ke rumah sakit lagi untuk mengambil hasil tes PCR-nya. Nanti saya bisa kasih lihat video surat PCR-nya yang udah jadi. Nanti saya kasih tahu. Masih mau sama? Setelah terus kemudian saya dijemput jam 5 itu dijemput oleh sopir Nangisnya apa kan? untuk mengambil hasil tes PCR yang alhamdulillah hasilnya negatif ya, saya tidak positif corona. Jadi setelah tes PCR hasilnya negatif, saya dijemput oleh supir. Kemudian saya diantar lagi ke asrama keberangkatan ke bandara ya di daerah Taichung. Halo teman-teman, saya udah di jemputan yang ke tempat penampungannya. Ini kebetulan saya dari proses PCR tadi pagi, kebetulan sama Mas. Apa sih sampai Mas lali malah? Yohanes. Aslinya dari Ngawi Masnya ini, cuman Masnya ini nanti turunnya dia turun di Surabaya. Kalau saya turun di Jakarta, jadi kemungkinan mungkin nanti dari penerbangan saya di Taiwannya ke Singapura mungkin bareng satu pesawat, cuman nanti di Singapura ke Indonya mungkin beda pesawat. Berapa lama di Taiwan Mas? 3 tahun. Satu kontrak ya? Satu kontrak. Ini enggak nyesel ini pulang, enggak pengen berpanjang? Enggak. Sukses terus ya Mas ya? Iya. Sehat-sehat Mas. 3 tahun aja udah capek. Nanti saya juga kasih lihat teman-teman asramanya seperti apa. Setelah dijemput ke asrama, sampai asrama kurang lebih sekitar jam setengah 6 atau jam 6 itu sampai di asrama. Ya halo teman-teman, saya udah nyampe di asrama tempat kita sebelum besok melakukan penerbangan. Ini tempatnya di Taichung. Ini kamar mandinya Mas? Ya kita udah nyampe di asramanya. Ini mungkin seperti punya tempat agent travel ya, soalnya ada tulisannya New Travel Service. Mungkin ini yang disediain sama agent travel penerbangannya. Ini tempatnya saya di lantai 14 bareng sama Mas Yohanes ini juga. Mungkin ya karena mungkin penerbangannya bareng. Kandang Mas. Ini tempatnya, mohon maaf ya teman-teman. Ya AC-nya nyala nggak ya? Ya kita mau lihat sekarang, cek kamar asramanya ya. Ini kamarnya seperti ini teman-teman. Ini asrama masih di Taiwan loh. Ini posisinya saya masih di Taiwan, di Taichung. Ini asrama yang buat menunggu penerbangan besok pagi. Jadi saya malam ini saya menginap di sini. Ini yang disediain sama pihak agensi. Seperti ini tempatnya. AC-nya kayaknya nggak nyala, saya yakin. AC-nya nggak nyala ini. Busuk. Terus tidurnya lesehan kayak gini, disediain kasurnya kasur kayak gini, kayak kasur sama persis di asrama saya. Selimutnya selimut nggak tahu dicuci apa enggak, ini udah berapa lama. Tempatnya seperti ini, kipas anginnya 2. Ini kayaknya nggak boleh dibuka deh. Ini nggak tahu ruangan apa, nggak boleh dibuka. Di sini ada kulkas dan ada kamar mandi. Kita lihat kulkasnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Izin ya. Nggak tahu ini makanan kapan, saya nggak tahu ini. Nggak tahu ini makanan kapan. Terus kita lihat kamar mandinya. Ya lumayan sih, nggak kotor-kotor banget. Mudah-mudahan ya seperti ini kamar mandinya. Mudah-mudahan sih saya malam ini cuman berdua sama Mas ini. Kalau misalnya ditambahin banyak orang mungkin wah bisa dibayangkan panas ya Mas ya kalau banyak orang ya. Iya. Moga-moga sih cuman berdua, jadinya maksudnya nggak berisik, terus di samping itu juga nggak panas. Ya, tempatnya kayak gini. Kemudian saya di asrama agensi itu saya tidur satu malam, terus saya waktu itu tanya lagi ke agensi, terus untuk dijemputnya lagi dan diantar ke bandara jam berapa gitu. Terus kemudian pihak agensi saya menjawab katanya sekitar jam 9-an dijemput, dan waktu itu supirnya datang jam 10. Kemudian jam 10 saya dijemput oleh sopir lagi, diantar ke bandara Taoyuan, bandara Taiwan. Kemudian setelah
perjalanan saya ke bandara itu kurang lebih ya mungkin perjalanan 3 jam ya, dari Taichung 2 jam lah kurang lebih, sampai diantar sampai ke bandara Taoyuan Taipei itu, bandara Taoyuan di Taiwan. Halo teman-teman semua, lanjutannya lagi kita sekarang hari apa ini? Masih Mbak? Selasa. Hari Selasa jam 10 kurang seperempat kita dijemput lagi buat ke bandara. Kebetulan hari ini saya masih sama masnya ini dari kemarin. Tambahan mbaknya ini sama saya turun nanti di Jakarta. Jadi nanti masa yang pisah, masnya ini turun Surabaya, nanti saya sama mbaknya turun di Jakarta, mungkin di Wisma Atlet nanti. Kita sekarang mau perjalanan ke bandara Taoyuan. Kemudian setelah sampai di bandara, teman-teman harus pastikan setelah sampai di bandara Taoyuan atau bandara Taipei di Taiwan, pastikan teman-teman tanya ke sopirnya atau pihak yang mengurus kepulangan teman-teman itu bagaimana tiketnya. Jangan lupa dicek dulu tiketnya. Setelah pastikan dicek tiketnya, terus dilihat penerbangannya, dilihat nomor paspornya. Jangan sampai salah tiket atau salah nama, jadinya panjang urusannya kalau itu ya. Jangan lupa teman-teman pastikan lagi tiketnya. Jangan lupa tiketnya diminta ke pihak agensi atau pihak yang mengurus teman-teman di bandara, dicocokkan dulu dengan data-data diri teman-teman semuanya. Kemudian setelah dirasa teman-teman sudah mengecek tiketnya dan tiketnya tepat, kemudian peraturan barunya lagi setelah sampai di bandara, setelah mengecek tiket, teman-teman diharuskan atau diwajibkan membuat atau membuat akun di aplikasi EHAC Indonesia. EHAC itu mungkin semacam hasil, ya sebenarnya seperti hasil tes PCR itu ya, tapi dalam bentuk nanti kita mengisi di dalamnya. Nanti untuk login atau mendaftarnya teman-teman masukin email, password, terus data diri, nama lengkap, nomor paspor, terus alamat di Indonesianya, alamat teman-teman di rumah di Indonesianya, terus nomor telepon aktif di Indonesia yang bisa dihubungi. Kemudian juga mengisi ya kurang lebih seperti itu sih, mengisi data diri teman-teman. Kemudian nanti setelah teman-teman bisa login atau masuk di aplikasi itu, nanti teman-teman dapat barcode. Nanti jangan lupa barcode itu teman-teman screenshot. Setelah di screenshot, teman-teman nanti bisa buat tanda bukti setelah masuk di Indonesia. Sebenarnya akun EHAC ini sebenarnya nggak terlalu penting-penting banget, tapi diwajibkan bikin. Saya nggak tahu juga, nggak tahu alasannya kenapa. Soalnya akun EHAC ini sendiri pun setelah sampai di Indonesia itu kita malah disuruh nulis lagi di formulirnya. Sebenarnya formulir yang kita nantinya diisi di Indonesia itu sebenarnya sama seperti formulir yang kita ngisi di aplikasi. Sebenarnya nggak sinkron banget. Kenapa kita udah daftar di akun EHAC tersebut, terus sampai Indonesia kita disuruh ngisi formulir yang sama, tapi dalam bentuk format formulir kita ngisi, bukan aplikasinya. Nggak tahu juga sih kenapa. Ya mungkin karena miskomunikasi antara petugasnya, saya nggak tahu juga. Tapi yang pasti sih ketika di bandara Taoyuan atau di negara asalnya kita disuruh bikin EHAC itu, ya alangkah baiknya teman-teman bikin aja lah buat jaga-jaga. Oke, setelah teman-teman mengisi formulir atau mengisi akun atau membuat akun di aplikasi EHAC tersebut, setelah teman-teman mendapatkan barcode yang valid dari akun EHAC tersebut, nanti sudah beres. Kemudian teman-teman diarahkan lagi untuk ke tempat menimbang barang bawaan teman-teman. Mungkin yang teman-teman membawa barang atau koper ataupun barang bawaan teman-teman tersebut berat, karena kemarin peraturan di bandara itu adalah maksimal 25 kilo. Ya teman-teman ingat sendiri ya, maksimal 25 kilo itu untuk barang bawaannya. Jadi yang bisa masuk ke bagasi pesawat itu maksimal 25 kilo. Dan kalau melebihi dari 25 kilo, teman-teman kena denda, atau ya kena denda sekitar 1 kilonya itu 300 NT. Dari sini sudah paham ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi. Kebetulan saya kemarin barang bawaan saya enteng, saya nggak naruh barang di bagasi, jadi semua barang-barang yang saya bawa itu masuk ke kabin semua. Karena saya coba nimbang juga barang bawaan saya membawa 2 tas gendongnya itu saya timbang sekitar 10 kilo, dan
tas tentengan saya itu yang buat naruh baju dan perlengkapan mandi itu cuman 3 kilo atau 5 kilo gitu kurang lebih, jadi nggak aman lah masuk kabin. Saya juga nggak naruh barang di bagasi, jadi pokoknya aman. Kemudian setelah dipastikan barang-barang bawaannya teman-teman sudah masuk ke bagasi, kemudian teman-teman diarahkan lagi untuk check in, masuk ke ruang tunggu di mana kita menunggu pesawat keberangkatannya. Halo teman-teman, saya udah nyampe di bandaranya, udah selesai check in. Kita jadinya berlima sekarang. Ini mbaknya dari Indramayu tambahan 2 sama masnya dari Trenggalek itu depan. Kita udah selesai check in, terus mau ke pesawatnya. Penerbangannya jam 4. Lanjut lagi ya. Belum masuk check in itu, nanti teman-teman yang membawa barang bawaan yang kira-kira masuk ke kabin, nanti teman-teman dicek. Kalau saya kemarin yang nggak boleh dibawa itu cuman sabun cuci muka. Sabun cuci muka saya diminta, katanya nggak boleh masuk kabin, sama sabun cuci muka sama sampo. Selebihnya, sorry, sabun cuci muka, sampo sama pasta gigi itu nggak boleh masuk kabin. Kemarin diminta sama petugasnya, nggak tahu kenapa, mungkin karena, kalau nggak salah sih, saya baca-baca di artikel di Google, katanya kalau misalnya sampo, terus sampo, pasta gigi sama sabun cuci muka itu maksimal itu yang 100 gram kalau nggak salah, atau iya kurang lebih. Jadi kalau melebihi itu nanti diminta sama petugas yang kita check in itu, masuk di X-ray itu nanti diminta. Alhamdulillah barang-barang saya seperti kalau sabun sama sikat gigi, terus parfum aman sih, nggak masalah. Terus kayak saya juga kemarin bawa kamera DSLR, bawa laptop, bawa GoPro, terus sama peralatan vlog saya, nyatanya aman. Ditanya, Mas, kenapa barang elektroniknya banyak banget? Saya bilang aja saya vlogger gitu. Sama petugasnya cuma diketawain, oh yaudah gitu, nggak apa-apa, aman katanya. Kayak laptop, kamera DSLR, terus kamera GoPro saya aman semua, aman, nggak diminta ataupun ditarik biaya cukai ya, aman ya nyatanya. Kemudian lanjut lagi ya, kemudian setelah check in, setelah check in penerbangan kemarin saya itu transit di Singapura.